observasi untuk coaching supervisi akademik. Baiklah, langsung saja ini saya akan melakukan percakapan. Selamat pagi Pak Mirza. Selamat pagi Mas Sugeng. Gimana kabarnya Pak Mirza? Sehat? Alhamdulillah. Ya, di sini saya akan melakukan percakapan. Ngobrol-ngobrol santai saja, nanti kita akan ngobrol untuk kegiatan supervisi akademik. Di rangkaiannya nanti ya Pak Mirza, kita akan melakukan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang cakap-cakap tentang pra-observasi, namanya menuju ke observasi besok pagi dan kemudian pasca observasi. Dan Pak Mirza, jadi kita ngobrol sampai harapan dari percakapan kita pada kita nanti ini pra-observasi apa kira-kira Pak Mirza? Ya, harapan saya ketika ini dilakukan, harapan saya ketika saya besok mengajar, ya, utamanya saya bisa tertata mengajar, tujuan-tujuan pembelajarannya bisa tercapai semua. Kemudian saya juga mungkin setelah observasi ini saya juga mendapat gambaran yang banyak tentang cara mengajar yang seperti apa, kemudian strategi apa yang harus dilakukan ketika menghadapi siswa yang seperti ini harus seperti apa. Ya, terima kasih. Baik Pak Mirza. Jadi kalau mengajar Pak Mirza mesti ada kendala-kendala ya Pak Mirza ya? Pasti. Ya. Untuk pembelajaran di saat observasi untuk rencana pembelajaran besok Pak Mirza sudah menyiapkan apa saja kira-kira Pak Mirza? Kebetulan ini adalah hari kedua pada saat libur semester kemarin, sudah semester. Hari pertama kemarin saya sudah melakukan apa istilahnya kontrak pembelajaran di kelas saya ajar besok. Dan untuk pertemuan besok itu sudah memasuki pertemuan yang kedua, yang mana ya tetap utamanya saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian untuk pembelajaran besok ya tetap alat namanya praktek olahraga jas itu memerlukan alat dan bahan. Ya, terima kasih Pak Mirza. Materi apa Pak Mirza yang disampaikan untuk besok Pak Mirza? Ya, materi pertama di semester 2 ini saya akan memberikan materi tentang aktivitas keterampilan gerak dominan senam. Ya, senamnya utamanya adalah senam lantai yang guling ke depan atau forward roll. Materinya ini berarti senam lantai ya Pak Mirza ya? Iya. Tujuan pembelajaran untuk materi senam lantai itu apa Pak Mirza? Dengan rancangan dengan susun. Iya, tetap yang namanya saya mengajar itu ada tujuan sampai biar anak ini harapannya bisa mengerti, bisa mempraktekkan bagaimana gerakan dominan senam lantai roll depan, kemudian bisa memahami langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat melakukan gerakan senam lantai roll depan itu seperti apa. Kemudian di sini juga anak bisa mewujudkan rasa kerjasama, kemudian interaksi sosial yang baik di dalam aktivitas jasmani itu Mas. Iya, terima kasih. Tujuannya berarti seperti itu ya. Terus kira-kira Pak Mirza akan mengembangkan kompetensi apa Pak Mirza? Pak Mirza itu mau kompetensi apa yang ingin dikembangkan dengan besok untuk pembelajaran? Saya juga sudah menyiapkan besok saya akan memberikan kompetensi tentang diskusi antar teman. Mungkin ada beberapa anak yang sudah pernah mempraktekkan di SD mungkin dulu, karena ini saya juga mengajar kelas 7. Kemudian anak-anak mungkin sudah pernah melihat video pembelajaran di YouTube dan sebagainya. Dan ini nanti mungkin ada beberapa anak yang belum pernah mempraktekkan, belum pernah melihat. Ini didiskusikan antara kelompok dan nanti salah satu bisa mempraktekkan dan lainnya dia juga. Setelah itu dipraktekkan ke teman-teman kelasnya. Berarti pengembangannya pada diskusi dan kerjasama antar kelompok. Iya, presentasi teman-teman kompetensi itu nanti untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Terus Pak Mirza punya strategi apa Pak Mirza? Pengembangan kompetensi tersebut.
begini Pak, untuk strategi yang saya lakukan besok, utamanya ya saya sudah menyiapkan beberapa bahan seperti LK, kemudian video pembelajaran mungkin saya kirim link di grup kelasnya, dan saya juga sebelum pertemuan besok itu di minggu kemarin saya sudah memberikan stimulus pada anak seperti anak-anak saya suruh mempelajari dulu pakai tentang bagaimana gerakan-gerakan guling itu paham. Itu harapannya anak juga bisa punya gambaran biar besok itu diskusi berjalan dengan lancar, anak-anak juga bisa ternyata pada itu seperti ini, kita harus berdiri siap seperti apa, kemudian melakukan gerakan ini dan gerakan akhirnya seperti apa, seperti ini. Iya, terima kasih Pak Mirza. Apakah mungkin ada lagi Pak Mirza kompetensi yang ingin dikembangkan dari Pak Mirza selain tadi yang Pak Mirza sampaikan kira-kira? Saya itu kemudian mungkin ada beberapa karena kita belajar guru HKM di sekolah ini ada guru HKM mungkin alat karena materinya juga bersamaan, kemudian keterbatasan alat kemudian seperti itu, karena itu yang mungkin kita bisa alihkan ke seperti strategi lain lah. Ya, terima kasih Pak Mirza. Ya, pokoknya kita berharap, kita sama-sama berharap mudah-mudahan nanti apa yang menjadi besok kegiatan observasi dan pembelajaran saya observasi sesuai dengan apa kompetensi yang Pak Mirza ingin kembangkan. Jadi mudah-mudahan tujuan belajarnya juga tercapai. Namanya anak-anak juga semangat. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar tanpa ada suatu apapun dan kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Mirza dapat berjalan dan tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang mengikuti depannya, yang paling kiri sebelah kiri mengikuti sebelah kanannya. Teruskan. Ayo tutup barisan. Itu yang paling kanan jadi dulu. Terap dulu. Nah, terus geser yang paling belakang geser. Terus geser. Nah, geser lagi. Geser nih. Nah, diluruskan. Paling kanan loncat depan. Paling kanan loncat depan. Oh, coba wajib dulu loh. Mabuk kok. Oke, setelah pemanasan, Pak Mirza ingin memberi tahu kalian, silahkan dibentuk kelompok untuk nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian masing-masing, dengan teman satu kelompoknya mengenai aktivitas 6 lantai round depan. Kita sudah menyediakan 2 matras, ini untuk laki-laki dan perempuan. Nanti untuk kelompoknya silakan boleh acak, langsung aja dibentuk kelompok, nanti menempati tempat yang longgar, berdiskusi bagaimana cara melakukan round depan.
Paham ya? Jadi roll debat dilakukan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing, sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing saat ini. Itu didiskusikan dengan teman kalian masing-masing satu kelompoknya. Paham? Oke. Yang perlu kalian ketahui dulu bahwa senam lantai itu ada beberapa tahapan yang harus kamu lakukan. Ada yang pernah dengar istilah kontinuitas? Yang tahu? Yang tak pernah dengar? Kontinu tahu? Kontinu itu apa artinya? Berkelanjutan. Ya. Istilah dalam senam, dalam melakukan gerakan senam lantai itu adalah kontinuitas atau berkelanjutan, tidak boleh putus-putus. Ya. Berkelanjutan seperti apa, Pak? Contoh, ada gerakan yang namanya gerakan awalan, kemudian gerakan inti, dan gerakan akhirat. Itu harus dilakukan dengan urut, dengan berkelanjutan, tidak boleh putus-putus. Putus-putus gimana, Pak? Contoh, melakukan gerakan awal, kemudian gerakan inti dilakukan, jajan C, gerakan akhir, nah ini salah. Ya, atau kamu gerakannya salah, ya tetap harus melakukan gerakan akhir walaupun gerakan intinya kalian tidak pas dalam melakukan. Paham sampai di situ? Untuk kontinuitas dalam gerakan senam lantai. Silahkan untuk cara melakukannya, silahkan didiskusikan. Mungkin di SD kalian sudah pernah belajar bagaimana cara melakukan senam lantai roll 4 atau berdiri ke depan. Paham semuanya? Ya, siap gerak. Silahkan dibentuk kelompok, langsung aja menempati tempat yang sudah disediakan. Boleh memilih tempat yang longgar di pojok atau di tengah, silakan. Oke, siap gerak. Tanpa penghormatan berjalan. Yang sudah menjadi kelompok, ada 4 kelompok ini, laki-laki ada 2, perempuan ada 2. Silakan dibentuk salah satu jadi yang paling bisa dalam melakukan perubahan diklik, dan nanti silakan untuk menerangkan ke teman-temannya. Ya, jadi salah satu menerangkan yang paling bisa, kemudian silakan teman-teman yang lain, dengarkan. Selain ketua kelompoknya yang menerangkan, nanti mungkin ada pendapat lain, silakan juga disampaikan. Ya, jadi tidak terpatok dengan salah satu orang. Yang lain boleh berpendapat, yang benar seperti ini dan lain sebagainya. Yang salah gimana? Paham semuanya? Oke, salah satu teman yang menerangkan boleh sambil berdiri. Nanti Pak Riza ambil kelompok salah satu dan salah 2 kelompok nanti untuk menjelaskan di matras. Silakan nanti ujungnya, bulenya kalau sudah serahkan dalam pembahasan. Oke Pak Sugeng, kita sudah sampai pada poin yang keempat. Tadi kita sudah berdiskusi dari penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, dan yang barusan kita lalui adalah diskusi tentang perkembangan komunitas praktisi. Sekarang saya akan mendampingi Pak Sugeng dalam melakukan dialog pasca observasi dengan teman sejawat Pak Sugeng, Pak Sinten Pak Mirza. Pak Mirza. Jangan lupa nanti sampaikan tujuan percakapan dan analisis data observasi pembelajarannya, kata Pak Mirza.
Kemudian berikan umpan balik hasilnya. Juga lakukan percakapan tentang perencanaan area pengembangan dan rencana aksi dari pengembangan dirinya. Oke, Pak Arifin, masih ada yang perlu ditanyakan sebelum dialog pasca observasi ke Pak Mirza? Cukup, tidak Bu. Iya. Selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Sugeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kasra selaku penasihat praktik pendamping saya dalam pendidikan calon guru pembela ini. Pada kesempatan kali ini, kemarin saya sudah melakukan pra-observasi pada tanggal 10 Juli, terus sudah melewati observasi dengan model supervisi akademik dengan teknik coaching. Mudah-mudahan hari ini nanti berjalan dengan lancar. Kita atau saya dengan Pak Mirza sama rekan saya yang saat ini nanti memasuki dalam tahap pasca observasi. Setelah melakukan observasi kemarin, observasi kita masuk ke pasca observasi. Saya akan sapa dulu Pak Mirza. Bagaimana kabar Pak Mirza hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak Mirza ya. Alhamdulillah Sehat dan selalu diberikan kesehatan. Kita pada kesempatan kali ini kita masuk ke pasca observasi setelah kita melewati observasi kita. Jadi Pak Mirza, pertama saya akan menanyakan Pak Mirza yang inginkan dari nanti percakapan kita di pasca observasi itu apa Pak Mirza? Terima kasih Pak Sugeng. Tadi sudah observasi saya ketika saya mengajar, itu juga kita berbincang di hari ini. Utamanya adalah saya berharap ada banyak masukan ke saya karena harapannya kita itu setelah kita ngajar besok dipikir lagi dengan cara pengajar saya, kemudian terus menggali yang baik dan seperti apa untuk anak, baik untuk anak saya sendiri juga. Jadi harapannya ya ini untuk evaluasi bagi saya, mungkin apa yang kurang bisa saya perbaiki, yang sudah baik juga nanti saya berikan jadi lebih baik lagi. Ya. Alhamdulillah ya Pak Mirza, nanti apa yang Pak Mirza inginkan dari percakapan ini nanti Pak Mirza bisa dapatkan dari akhir dari percakapan kita. Kemarin dalam pra kita sudah membahas apa yang Pak Mirza ingin kembangkan. Terus pada saat tadi observasi Pak Mirza sudah melakukan pembelajaran. Sekarang di tahapan pasca observasi Pak Mirza kan ada poin-poin dari aktivitas pengembangan yang Pak Mirza ingin kembangkan sendiri. Itu Pak Mirza kemarin poinnya apa saja? Silahkan aktivitas apa saja yang sudah dikembangkan. Jadi Pak Mirza bisa menyampaikan kira-kira Pak Mirza mengembangkannya itu di apa saja yang sudah Pak Mirza kembangkan pada tahap observasi. Untuk aktivitas pengembangan, saya punya 4 poin, Pak. Iya, Sugeng. iya. Dan kita sudah berbicara pada saat observasi. Iya. Yang pertama budaya positif. Dari sini tujuannya anak bisa melakukan hal-hal yang positif di setiap harinya dalam dia melakukan aktivitas, melakukan aktivitas olahraga, dia melakukan aktivitas pembelajaran. Dan ini anak-anak bisa terbiasa seperti itu. Jadi terbiasa baik, biar selanjutnya bisa melakukan aktivitas yang lain dengan baik juga. Jadi berdoa, kemudian melakukan meminta saya untuk melatih, meningkatkan rasa nasionalisme, dan berdoa agar kita juga
pada saat pelaksanaan pembelajaran masa olahraga itu bisa sama, bisa berjalan dengan baik. Lancar, ya, lancar itu tujuannya ya. Ya. Terus ada kayak gitu ya, ada ukuran keberhasilan ya Pak Mirza? Ada, ya. Ya, berhasilnya alhamdulillah anak-anak karena ini sudah terbiasa tidak di mata pelajaran olahraga saja, sebenarnya sudah menjadi program sekolah setiap hari ketika akan pembelajaran selalu diadakan doa, kemudian apalagi akal khususnya mengenai bicara itu dan alhamdulillah sampai saat ini sudah berhasil, anak-anak sudah bisa mengambil dengan baik. Iya, iya. Tadi Pak Mirza sudah menerapkan ya untuk berdoa itu kan masuk dalam disiplin. Kemudian itu Pak, pada saat akan melakukan olahraga pembelajaran biasanya baris rapi, kemudian anak-anak saya beri stimulus untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan yang seperti ketika lapangan kotor, anak saya beri waktu untuk membersihkan anak dulu atau mengambil sampah yang berserakan. Iya. Terus Pak Mirza untuk tadi budaya positif kan perlu dukungan nggak Pak atau pendukung yang dibutuhkan dalam dukungannya ada, ya, dukungannya anak-anak juga apa namanya dukungan dari sarana juga Pak. Iya. Karena ini juga sudah program sekolah, biasanya memang dari sekolah sudah menyiapkan Bapak Ibu guru untuk menyiapkan pembimbingan dari pusat di itu, anak langsung mengikuti. Namun itu juga saya lakukan lagi ketika memulai pelajaran ya. saya ulang lagi karena sudah biasa di pelajaran Itu yang aktivitas pengembangan yang poin pertama ya Pak. Oke. Terus ada, tapi 4 ya Pak Mirza ya. Ya. Dikembangkan dan semuanya sudah dirancang dan dikembangkan di pasar observasi kemarin. Yang kedua apa Pak Yang Mirza? kedua menurut saya kerjasama ya. Sambil baca nggak apa-apa rasanya. Tidak apa-apa. Iya. Ya. Terus tujuannya apa Pak Mirza untuk kerjasama itu yang enggak yang dicapai kemarin itu? Oh iya, untuk kerjasama alhamdulillah sudah tercapai kemarin tadi ya karena saya beri kesempatan untuk saya menerapkan ini Pak. Ketika pelajaran olahraga kan kita membutuhkan alat dan saya beri tugas piket seperti itu Pak. Kadang untuk mengembalikan alat, mengambil alat itu saya beri tugas piket untuk minggu ini siapa yang bertugas mengambil contoh yang tadi matras, yang anak mau piket yang hari ini siapa anak-anak silakan diambil matrasnya, silakan bekerjasama dengan teman-teman Bersama ya. kadang untuk mengangkat matras ke lapangan. Iya. Alhamdulillah ya, anak juga sudah mau apa namanya istilahnya itu Pak sudah apa namanya sudah pengertian ya, sudah tahu dan anak-anak diberitahu sekali dia langsung bisa berjalan. Itu sudah ukurannya sudah berhasil ya? Ya, sudah berhasil, sudah kerap dilaksanakan gitu. Ketika kemudian mengambil alat bola nanti dikembalikan lagi ya anak sudah tidak cuek lagi atau alatnya ditinggal, tapi setelah pembelajaran selesai langsung alat kembalikan ke tempatnya lagi temannya memberikan. Itu Pak Mirza perlu dukungan nggak Pak Mirza? Maksudnya perlu mendukung atau dukungan untuk pelaksanaan itu? Iya, perlu Pak Sugeng bekerja sama ini ya. Sebenarnya saya selalu apa namanya istilahnya waktu sini ngontrak terus biar anak ini besok berjalan tanpa dengan saya suruh gitu. Kemudian Bapak Ibu guru juga yang lain juga kadang anak-anak yang belum ganti pakaian, padahal saya sudah ganti pakaian, tapi anak-anak juga kadang Bapak Ibu guru ikut memberitahu pada, ayo waktunya sudah jam ganti pelajaran, Bapak Ibu juga ikut memberitahu ganti pakaian. Dukungannya berarti dari murid sendiri dan dari Bapak Ya, Ibu dari yang murid lain ya. Terus yang ketiga tadi Pak Mirza menyampaikan untuk metode pembelajarannya ya, metode pembelajaran
Pak Misalnya tadi sudah melaksanakan dengan metode-metode anak disuruh itu mencoba bagian mencoba dengan latihan ya. Tujuannya apa Pak Misalnya? Tujuan ini dari satu dari metode pembelajarannya. Metode pembelajaran ini kan ada Pak, itu untuk poin yang ketiga saya. Metode pembelajarannya tujuannya ya anak-anak bisa mempraktekkan dengan olahraga, ada dan pengetahuan juga. Ini tujuan saya bisa mengerti bagaimana cara melakukan aktivitas senam yang saya ajarkan, kemudian mempraktekkan dan mengetahui proses-prosesnya melakukan senam lantai tadi. Jadi tidak hanya yang saya ingat hanya tidak hasilnya aja, tapi dari prosesnya, kemudian intinya, kemudian akhirnya seperti apa itu alhamdulillah sudah tercapai ya. Jadi anak-anak bisa mempraktekkan dan bisa mengetahui apa proses-prosesnya dari senam itu tadi. Terus itu berarti ukurannya ya keberhasilannya sudah itu ya? Ya alhamdulillah anak-anak juga antusias Pak Sugeng tadi karena sebelumnya juga di pertemuan sebelumnya saya sudah memberi pancingan lah ya, stimulus lah. Anak-anak besok pertemuan minggu depan kita berlanjut ke materi senam lantai. Dan silakan anak-anak yang perlu kalian pelajari di rumah, kalian pelajari dulu. Ya nanti sampai setelah kita diskusikan dengan teman-temannya. Itu Pak Sugeng. Jadi anak-anak sudah punya gambaran. Kemudian ada yang saya suruh melihat YouTube, itu. Jadi alhamdulillah pada saat tadi kita melaksanakan pembelajaran dengan antusias dan bisa bersama. Itu sudah perlu pendukung nggak Pak untuk melaksanakan metode pembelajaran Pak? Ya perlu, kalau olahraga itu pasti perlu pendukung di metode pembelajaran yang terserah pasangan, ada alat. Karena kalau di senam lantai kita punya alat kasihan. Ya. Alat seperti biasanya kalau seperti itu kadang saya alihkan dulu Pak Sugeng. Jadi ketika walaupun kita sudah masuk di materi, contohnya ya renang kita nggak punya kolam renang, di sekolah tidak seperti untuk belajar renang kemudian bukan yang bisa sekolah akhirnya saya bukan dulu Bisa terus yang keempat area pengembangannya tadi kan tentang diskusi tujuan yang dicapai itu seperti apa, kesyukuran keberhasilannya seperti apa, kalau itu pendukung untuk jaga sampaikan. Ya, untuk poin yang terakhir yaitu diskusi kelompok. Jadi tidak hanya pembelajaran di kelas saja, pembelajaran di lapangan pun kita bisa mengadakan diskusi antar teman yang belajar. Jadi kemarin anak-anak saya berikan waktu untuk berdiskusi dan ada salah satu anak di kelompoknya saya jadikan seperti narasumber gitu ya. Jadi mungkin kan ada beberapa anak yang di SD ini sudah pernah diajari beberapa materi itu Pak Sugeng. Jadi anak-anak sudah ada gambar. Ada pun anak-anak yang belum mengerti. Akhirnya setiap kelompok saya pilihkan dari salah satu ada yang mengerti dulu. Karena yang saya sampaikan tadi anak dari rumah dari minggu kemarin saya sudah kasih tahu untuk materi minggu depan itu, dan anak-anak sudah membaca buku, ada yang sudah melihat di YouTube, ada yang sudah pengalaman dulu pada saat di SD saat pembelajaran senam lantai ini. Akhirnya saya buat kelompok dan ada beberapa anak di kelompoknya itu dari paham dengan materi ini. Akhirnya kemudian mengajak diskusi dengan teman-temannya. Alhamdulillah sudah tercapai Pak Sugeng tujuan itu, dan anak bisa mempraktekkan gerakan senam lantai tadi roll depan dari pengalaman yang mereka lihat dan pengalaman yang mereka pelajari. Dan untuk ukuran keberhasilannya alhamdulillah sudah berhasil.
sudah bisa melaksanakan, walaupun ada beberapa yang kurang, namanya itu pembelajaran seperti itu kan ada pendapat masing-masing dari beberapa anak. Jadi saya tidak bisa menyalahkan misalnya ini kurang tepat dan sebagainya. Tapi ketika evaluasi saya sampaikan ada beberapa hal yang anak-anak belum tahu. Saya kasih tahu seperti kayak tahun depan itu kan ada proses pada saat melakukan agar tidak terjadi bahaya, apa yang harus dilakukan seperti itu, atau teman yang belum bisa cara menolongnya seperti apa, itu saya sampaikan. Alhamdulillah dengan itu sudah diskusi tadi sudah tercapai dan selama Dari area pengembangannya Pak Mirza sudah terapkan semua ya Pak Mirza ya. Ya terus Pak Mirza kan sudah melaksanakan persiapan mengajar, tadi sudah melakukan kegiatan pengajaran itu yang ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Pak Mirza dalam melaksanakan tadi sudah ada rencana pembelajarannya, kira-kira dari rencana yang Pak Mirza susun dengan tadi Pak Mirza itu melakukan pembelajaran itu, kira-kira ada hal yang terlewatkan atau tidak Pak Mirza? Kalau terlewatkan insya Allah tidak, tapi memang ya, tidak begitu sempurna. Itu kan ada yang pada saat di lapangan kondisinya juga berbeda-beda. Jadi ada mungkin kelas ini dengan kelas yang lain kan berbeda, jadi antusiasnya juga berbeda. Ya, alhamdulillah tapi pada saat saya memberikan antusias, insya tidak ada yang dari yang Pak Mirza disusun di rencana itu, Pak Mirza yang dirasa Pak Mirza itu ada bagian mana yang Pak Mirza merasa kurang, mungkin bagian pemanasannya atau bagian intinya atau bagian penutupnya yang dirasa mungkin kurang Pak Mirza. Untuk kekurangan pada saat mengajar mungkin di anak itu Pak. Jadi ada yang tidak antusias dalam diskusi. Oh iya. Ya jadi kurang itu ya, yang dirasa kurang itu ya di bagian inti ya. Jadi ada anak yang sangat antusias, ada yang ngalamun melihat tapi nggak paham gitu ada. Tapi saya beri kan itu kan kelompok sudah saya kasih ada ketuanya itu, jadi ada salah satu narasumber yang paling paham lah istilahnya dalam satu kelompok itu untuk ayo kita belajar bersama. Memang ada, makanya anak-anak itu karakternya masing-masing Pak. Ada yang semangat, ada yang kurang semangat, ada yang dikasih tahu sekali langsung paham, ada yang harus dikasih tahu beberapa kali dulu baru dia mengerti gitu. Ya itu masalah klasik di pembelajaran seperti itu. Jadi ya salam. Ya Pak Mirza dalam tadi melakukan pembelajaran, apakah Pak Mirza menghadapi kendala-kendala dalam bagian-bagian yang sudah direncanakan? Terus saat penerapannya apakah ada kendala-kendala yang mungkin menghambat atau kendala-kendala yang kurang begitu mendukung itu dalam pembelajaran tadi, ada nggak Pak Mirza? Kalau kendala insya Allah tidak ada Pak. Kebetulan ini materi apa namanya yang masuk di sekarang materi alat sudah ada, kemudian anak-anak juga sudah punya pegangan, dan saya memberi tahu untuk materi ini silakan boleh memahami untuk anak-anak bisa melihat referensi. Jadi kendala tidak ada. Mungkin kalau kendala di materi-materi yang lain, tapi untuk materi ini lancar ya Pak Mirza ya, tidak kendala ya. tidak ada masalah. Berarti yang Pak Mirza rencanakan apa aktivitas pengembangannya sudah sesuai, walaupun mungkin ada sedikit ya Pak Mirza tadi sampaikan ya, ada yang di lapangan ya seperti itu. ada yang ngasih kata tertentunya, ada yang tidak sempurna. Dari apa yang sudah Pak Mirza sampaikan tadi, Pak Mirza kira-kira yang sudah mantap atau sudah lebih
dari aktivitas pengembangan itu yang paling sudah mantap kira-kira Pak Mirza capai itu yang bagaimana, terus yang kira-kira yang ingin Pak Mirza lebih kembangkan lagi atau yang kurang dan ingin kembangkan lagi kira-kira bagaimana Pak Mirza? Untuk saya yang paling mantap tercapai paling tercapai untuk saya diskusi Pak Sugeng. Sisi kebetulan nih, alhamdulillah yang saya tadi juga hari ini tuh anak-anak yang usulannya harusnya manut ya antusias anaknya. Ada beberapa cuma satu juga yang ya ada yang enggak yang kurang semangat, mungkin ada lain atau seperti itu pada saat capeknya kayak ada saya nggak tahu. Tapi untuk aktivitas pengembangan yang saya paling capai adalah diskusi tadi yang bisa mengajar anak-anak semua bisa melakukan dan mau. Dan yang saya perlu kembangkan yang pertama itu adalah gaya positif. Gaya positif. Anak-anak di sekarang itu untuk seperti baris saja masih harus saya rapikan. Saya pernah ngomong, kalian itu dengan bebek kalah. Bebek itu diatur untuk baris, kan bisa baris rapi. Tapi kalian masih ada cara itulah baris seperti BBB itu dalam barisan itu ada yang kurang, harus untuk barisan itu berupa. Tapi sedikit-sedikit saya kasih masukan dari ajari sedikit, insya bisa. Kemudian yang lain seperti ketika lapangan kotor itu masih agak ada yang kurang pengertian, harusnya ini diambil kemudian dibiarkan saja menunggu instruksi dari saya gitu Pak. Itu ya makanya ya tadi saya bilang karakter anak itu jadi kalau ada yang perlu saya kasih tahu dulu, baru dilaksanakan. Ada yang dia sudah memiliki rasa tanggung jawab sendiri, yang ada sama diambil di bawah. Berarti tadi yang merasa sudah berkembang itu yang diskusi ya Pak? Yang merasa berkembang memang sudah tercapai sekali. Terus yang ingin paling dikembangkan adalah budaya positifnya. Berarti kalau Pak Mirza kan punya rencana untuk mengembangkan yang budaya positif. Jadi kalau Pak Mirza itu ada nggak Pak Mirza seandainya Pak Mirza mengajar lagi, nanti ada trik-trik atau cara-cara atau semacam langkah-langkah Pak Mirza untuk mengembangkan budaya positif dari Pak Mirza, apa Pak Mirza? Saya untuk memperbaiki ini Pak Sugeng, jadi saya ingin ya harapannya anak-anak itu bisa melaksanakan dengan kepercayaan dirinya sendiri, dengan tanggung jawabnya dia sendiri. Tapi itu saya lakukan tidak langsung bisa langsung jadi harus sesuai proses pelan ya, dan memang sekolahan itu juga berbeda karakter, jadi tidak bisa disamakan. Kita mengajar di sekolah ini, wahnya anaknya enak semua dalam satu sekolah itu anaknya mana. Tapi di sisi lain, di sekolah lain ada beberapa anak yang memang beda sekali karakternya. Jadi ada yang mungkin dari permasalahan keluarga di rumah, jadi perhatian di orang tua pada saat di rumah itu kurang. Jadi memang anak-anak ini kadang ada yang rasa tanggung jawabnya kurang. Jadi saya triknya ya saya selalu memberitahu dulu, kasih stimulus. Ayo ketika nanti ada sampah di lapangan silahkan diambil, dibuang dari sampah. Kamu harus punya rasa tanggung jawab itu. Kemudian ketika menginginkan lagi misalnya ya kamu harus melakukan dengan baik. Ini harapannya kalian bisa memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Jadi seperti itu Pak Sugeng. Trik-triknya saya selalu beri stimulus terus ketika saya akan ngomong belajar. Jadi ya beritahu lah di sedikit dia muncul rasa tanggung jawab. Seperti itu ya Pak Mirza ya, yang dikembangkan untuk depan. Berarti Pak Mirza sudah punya rencana untuk ke depan untuk pengembangan yang budaya positif ya, terutama ya tadi Pak Mirza ya. Ini Pak Mirza itu observasi sudah dilakukan dari semuanya, sudah disampaikan yang
paling mengenal, yang paling berkembang sudah, terus yang ingin dikembangkan sudah. Ini Pak Mirza nanti mau mulai tadi yang ingin dikembangkan itu berarti kapan Pak Mirza ini memulai lagi? Ya secepatnya, bisa saya lakukan kalau bisa ya pertemuan berikutnya. Besok kemudian di data kelas lain ini saya lakukan tuh. Saya mohon itu Pak sebenarnya saya ingin evaluasi masih saya mungkin karena memang karakter mengajar saya dengan karakter seperti ini berbeda. Saya ingin yang apa yang kurang dari saya itu saya ingin diberi masukan lalu. Jadi saya punya gambaran besok saya harus seperti apa. Jadi saya tidak dari saya sendiri tapi yang masukan dari Pak Sugeng. Jadi seperti ini Pak Mirza, dalam percakapan kita Pak Mirza ya, ini tujuannya kan sudah tercapai, tujuan ingin dikembangkan itu Pak Mirza kan sudah punya ide-ide untuk pengembangan sendiri. Jadi sudah muncul idenya untuk pengembangan sendiri. Tadi Pak Mirza sudah punya rencana ya, sudah punya target, sudah punya waktu atau jadwal untuk melaksanakan. Jadi tanggung jawab Pak Mirza itulah apa yang menjadi potensinya dari panjenengan untuk mengembangkan dan pembelajaran berpusat pada murid. Tadi sudah semuanya. Terima kasih Pak Mirza sudah melakukan percakapan dengan saya di tahap pasca observasi. Ini yang terakhir Pak Mirza ya. Nanti dan apa yang tadi disampaikan Pak Mirza nanti akan menjadikan perbaikan untuk anak didik kita, untuk perubahan pendidikan. Rencana ke depan Pak Mirza, rencana tidak lanjut kira-kira apa Pak Mirza rencananya? Silahkan disampaikan. Rencana saya ya semoga saya lebih baik lagi dalam hidup Pak Sugeng. Ya saya tidak luput dari kesalahan yang ada kekurangan, ada tidak sempurnaan. Tapi saya sebagai istilahnya di sini rekan kerja Pak Sugeng, saya juga perlu masukan ketika saya ada kekurangan Pak Sugeng. Jadi rencana berikutnya saya akan lebih baik lagi mengajar, saya kembangkan yang perlu saya kembangkan, yang saya rasa saya kurang, saya perbaiki lagi. Iya, dan lanjutnya ya Pak. Dan Pak Mirza apa yang menjadi tindak lanjut Pak Mirza nanti? Belajar juga tujuannya tercapai semua anak-anak juga. Saya rasa kelas penjas itu adalah olahraga yang paling ditunggu-tunggu Pak. Iya. Nggak tahu itu karena pembelajaran itu dilaksanakan di luar kelas, jadi anak senang pada saat pembelajaran penjas kalau hujan itu anak-anak senang wah. Cewa ya. Kenapa pada saat pelajaran jam-jam saya kok hujan gitu? Ada anak-anak sering mulai gitu. Jadi saya juga merasa bersalah gitu. Yang gimana lagi? Itu alhamdulillah dari sekarang kita sudah memiliki itu Pak, kayak awal lah. Tidak tempat bisa kita alihkan di dalam ruangan bisa dilakukan di dalam ruangan. Iya. Alhamdulillah ya Pak. Jadi olahraga terpenjas itu sebuah mata pelajaran yang memang paling ditunggu-tunggu oleh anak. Iya. Rata-rata seperti itu ya. Itu sudah menjadi. Kalau tidak ada pelajaran penjas sebenarnya nggak olahraga. Iya. Iya. Yang hampir 90%. Iya. Memang seperti itu. Saya rasa pada saat liburan gitu saya tanya, gimana dari kemarin anak-anak olahraga itu tidak. Jadi memang olahraganya pada saat jadwal olahraga di sekolah. Iya. Iya. Yang paling ditunggu-tunggu adalah pelajaran penjas di sekolah. Ya, terima kasih Pak Mirza ya sudah ada rencana tindak lanjut tadi sudah melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir, anak-anak juga sudah terima kasih antusias ya, sama-sama sudah Pak Mirza sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol, kita bercakap-cakap dalam pasca observasi. Jadi Pak Mirza dari awal sampai akhir sudah membimbing anak-anak antusias dari awal sampai akhir. Alhamdulillah Pak Mirza sudah menyampaikan apa yang menjadi
poin-poin dari aktivitas pengembangannya, apa yang sudah berkembang, apa yang dirasa kurang dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan nanti Pak Mirza, apa yang menjadi rencana Pak Mirza ke depan tadi dapat menjadikan perbaikan ke depan, dan utamanya tetap semuanya pendidikan yang berpusat pada. Terima kasih. Nanti kita akan bercakap-cakap lagi di lain waktu Pak Mirza, dan kesempatan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan atau kita cakap-cakap hari ini dalam tahap dari awal dulu kita terus kita bekerjasama dalam observasi, terus kita tadi percakapan observasi, dan dapat menjadikan kita terutama bisa nanti ke depannya untuk melakukan tindak lanjut dan perbaikan akan menjadi baik lagi, dan utamanya berdampak pada murid aktivitas atau kegiatan kita itu semuanya muaranya ada. Terima kasih Pak Mirza, selalu diberikan kesehatan, selalu jadi semangat ya, selalu semangat dalam kita menemani anak didik dan murid kita. Jadi kita sama-sama juga ada sesuatu yang ingin disampaikan, kita bisa diskusi lagi, kita bisa sharing, kita bisa ngobrol sampai habis. Terima kasih dari saya Pak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diambil dulu Pak Sugeng. Terima kasih Bu Pasurangi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Mirza yang sudah meluangkan waktunya. Senang saya Bersedia untuk melakukan pasca observasi ini dalam rangka supervisi akademik. Rangkaiannya sudah dari awal dilakukan dari pra observasi, kemudian hari ini bertemu di pasca. Untuk percakapannya tadi mengasihkan. Sudah terlihat coachingnya Pak Sugeng juga semakin tampil dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Pak, para pertanyaan itu. Mudah-mudahan ke depan Pak Sugeng dan Pak Mirza bisa menerapkan ini kepada rekan-rekan sejawat yang lain, sehingga membawa SMP Negeri 11 ini semakin maju dengan pendidikan yang diterima di PKP. Amin. Terima kasih Pak Mirza. Siap. Sama-sama. Atas waktunya, atas kesediaannya mencurahkan tenaga dan pikirannya. Saya sampaikan semua bersama belajar. Ya. Ya. Selanjutnya monggo Pak Mirza, kalau masih ada kegiatan yang akan dilakukan, saya dan Pak Sugeng berterima kasih, dan monggo selanjutnya. Yeah.